warahmatullahi wabarakatuh. Aku Arinda Meranti. Di sini kita akan belajar mengenai hukum Mendel. Jadi, yang pertama-tama kita akan membahas mengenai hukum warisan sifat yang ditemukan oleh Gregor Mendel. Jadi, hukum warisan sifat atau hukum Mendel ditemukan oleh Gregor Mendel dengan menghilangkan kacang ercis atau yang lebih sering kita kenal dengan kacang polong. Nah, jadi mengapa sih Mendel lebih memilih kacang ercis sebagai bahan untuk penelitiannya? Alasannya yang pertama, karena kacang ercis memiliki banyak sifat berbeda. Jadi ada yang bunganya warna merah, putih, ada yang bijinya bulat, kisut, dan lain-lain. Yang kedua, waktu pembuahan dari kacang ercis ini hanya sebentar. Dan yang ketiga, kacang ercis ini mudah sekali untuk dibudidayakan, sehingga mudah untuk menumbuhkan dan mengamatinya. Nah, hasil dari percobaan tersebut, Mendel menemukan hukum segresi dan hukum asertasi, atau hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Jadi yang pertama, hukum segresi. Hukum segresi ini menyatakan bahwa pasangan alel pada induk akan memisah terlebih dahulu, sehingga setiap gamet hanya membawa satu gen dari induk yang akan diwariskan ke anaknya. Nah, lalu yang sudah terpisah tadi, gen-gen yang sudah terpisah tadi akan mengelompok dengan gen dari induk pasangannya. Jadi seperti ini ya contohnya. Misalkan T besar, T kecil. Gen T besar akan berpisah dulu dengan yang T kecil. Kemudian T besarnya dan T kecil yang sudah terpisah itu akan bergabung dengan gen dari pasangannya sehingga terbentuk sifat individu yang baru. Baiklah, selanjutnya sebelum masuk ke materi persilangan, kita harus tahu terlebih dahulu nih apa saja istilah-istilah yang ada dalam persilangan tersebut. Jadi yang pertama ada parental atau yang disingkat dengan P, yang artinya induk. Lalu F ya, F itu filial yang artinya keturunan. Lalu ada sifat dominan, yaitu sifat yang menutupi sifat resesif, dan ada sifat resesif yang ditutupi oleh sifat yang dominan. Ada pula genotip, yaitu sifat tidak tampak yang biasanya dilambangkan dengan huruf-huruf. Ada fenotip, yaitu sifat yang tampak oleh mata, dan homozigot, yaitu pasangan alel sejenis, dan heterozigot, pasangan alel yang tidak sejenis. Baiklah, supaya kita lebih paham mengenai istilahnya, kita langsung saja masuk ke persilangannya yuk. Jadi, persilangan itu dibagi menjadi dua, persilangan monohibrid dan juga persilangan dihibrid. Kita bahas yang pertama, persilangan monohibrid. Nah, persilangan monohibrid ini dibagi menjadi dua, yaitu persilangan dominan dan juga persilangan yang resesif. Yang pertama yang dominan dulu ya. Nih misalnya, bunga berwarna merah, M besar, disilangkan dengan warna putih, M kecil. Keturunan F1-nya 100% berwarna merah. Kita lihat persilangannya yuk. Jadi, P1 atau induk pertama, M besar, dan M kecil. Maka, keturunan sudah pasti M besar, M kecil. Kemudian, karena yang diminta F2, kita silangkan F1 dengan sesamanya. Jadikan sebagai parental yang kedua ya. Jadi, F1-nya kan M besar, M kecil. Kita silangkan M besar, M kecil dengan sesamanya. Nah, kita dapatkan gametnya nih. Gametnya kan M besar, M kecil. Masukin ke tabel dua-duanya. M besar, M kecil. Lalu, kita dapatkan keturunan seperti ini. Kalau ada yang besar, pasti jadi merah karena sifat persilangan dominan. Nah, kalau enggak ada M besar, jadinya itu putih. Nah, lalu apa sih perbedaan antara persilangan dominan dan intermediate? Jadi, persilangan intermediate itu menghadirkan sifat baru. Nah, contoh nih, misalkan bunga berwarna merah atau M besar. Kita kawinkan atau kita silangkan dengan M kecil. Ternyata anaknya 100% merah muda. Sifat baru kan ternyata merah muda. Kita lihat nih persilangannya. M besar. Kawin sama M kecil. Anaknya M besar, M kecil. Semuanya merah muda. Jadi ada sifat yang baru, sehingga perbedaannya hanya pada fenotipnya saja. Kalau genotipnya perbandingannya tetap sama ya. Kita lihat ya, perhatikan kalau
M besar M besar. Merah kalau M besar M kecil jadinya merah muda, sedangkan M kecil putih. Sehingga perbandingan fenotipnya merah 1, merah muda 2, kalau putih 1. Jadi 1:2:1. Dengan yang tadi nih, masih ingat kan yang dominan? Persilangan dominan perbandingannya 3:1 ya, jangan lupa. Selanjutnya kita lanjut membahas mengenai persilangan dihibrid atau persilangan dua sifat yang berbeda. Contoh nih, kacang ercis berbiji bulat warna kuning, berarti ada biji bulat dan warna kuning, dua sifat ya. Disilangkan dengan ercis berbiji kisut warna hijau. Tentukan perbandingan fenotip F2-nya. Gak dikasih tahu nih parental 2-nya siapa. Berarti nanti F1 kita silangkan dengan sesamanya. Ini kita lihat ya. B besar, K besar, K besar. Disilangkan dengan B kecil, K kecil. Yang satu besar semua, yang satunya kecil semua. Jadinya heterozigot B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ya, kalau dilihat nih gambarnya nih, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Gambarnya ada 4 ya, macam-macam. Dua-duanya 4 nih gambarnya. Masukkan ke dalam tabel. Nanti kita dapatkan hasilnya seperti ini ya. Nah, jadi kalau persilangan dihibrid, sesama heterozigot disilangkan nanti perbandingan fenotipnya yaitu 9:3:3:1. Terakhir, aku bakal ngasih tahu gimana supaya kita mudah dalam mencari gamet. Biar kita paham semua ya, bagaimana cara mencari gamet. Langsung saja, misalkan nih, kita punya genotip M besar, M kecil, B besar, B besar. Gimana cara nyari gametnya? M-nya ada 2 macam, M besar, M kecil. Nah, tapi B-nya cuma 1 macam. Ya sudah, kita taruh B besarnya di samping M kecil. Jadi kita langsung peroleh gametnya ada 2 macam, yaitu M besar, B besar, dan M kecil, B besar. Nah, kita coba lagi yuk genotip yang lainnya nih. Misalkan ada A besar, A kecil. Ada B besar, B kecil. Jadi double heterozigot ya. A-nya ada 2 macam. A besar, A kecil. B-nya juga 2 macam. Masing-masing kita garpuin dulu ya. B besar, B kecil, B besar, B kecil. Jadi kita peroleh gametnya A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Ada 4 nih gametnya kalau double heterozigot ya. Coba lagi nih. Misalkan A besar, A besar, A kecil, A kecil. Sama semua nih. A cuma 1 macam, itu A besar. B-nya juga cuma 1 macam, B kecil. Jadi ya sudah, gametnya cuma 1, yaitu A besar dan B besar. Oke semuanya, cukup sampai di sini dulu penjelasan dari aku. Semoga materinya mudah dipahami dan mudah dipengerti. Terima kasih untuk yang sudah menyimak penjelasan dari aku. Tetap semangat terus belajarnya. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.